Hai, berjumpa lagi. Tentunya masih bersama saya Fernando Urmeneta. Kali ini saya ingin membahas mengenai kemajuan teknologi. Seperti yang teman-teman ketahui, kemajuan teknologi membawa dampak yang begitu besar di dalam kehidupan manusia. Banyak hal yang zaman dahulu kita lakukan begitu sulit, atau bahkan kita butuh waktu yang begitu lama untuk melakukan satu hal. Saat ini dengan berkembangnya teknologi, kita dapat melakukan hal-hal tersebut dengan lebih mudah dan juga dengan waktu yang relatif lebih singkat, bahkan bisa dikatakan jauh lebih singkat. Nah, namun teman-teman, apakah teknologi itu selalu berjalan dengan aman? Apakah tidak ada bahaya yang mengintai di balik berkembangnya teknologi yang begitu pesat? Simak pembahasannya sampai selesai. Saya akan memulai bahasan kita dari sebuah eksperimen yang dilakukan pada tahun 1950-an di McGill University oleh Donald Hebb. Eksperimen ini dilakukan untuk mengetahui apa yang terjadi dengan manusia pada saat kehilangan atau terjadi kelumpuhan barangkali ya, atau mungkin tidak berfungsinya organ-organ sensori yang ada di dalam tubuhnya, atau biasa disebut dengan deprivasi sensori. Nah, teman-teman, mungkin teman-teman mengetahui apabila kita mengalami kemunduran dari satu organ sensor, katakanlah misalnya penglihatan, maka organ yang lain akan bekerja dengan lebih baik, akan menjadi lebih tajam, begitu ya. Di mana sering kita mengalami atau sering kita mengetahui ada orang-orang yang karena satu dan lain hal kehilangan penglihatan, terus tiba-tiba pendengarannya jadi lebih tajam, pendengarannya jadi lebih detail, begitu ya. Nah, itu adalah cara otak untuk mengkompensasi. Nah, penelitian ini kemudian ditujukan untuk mengetahui apabila kita kehilangan semuanya, apabila manusia diputus sensorinya, apa sih yang akan terjadi? Yang dilakukan adalah melibatkan beberapa mahasiswa yang tentunya dibayar ya, jadi kompensasinya, sehingga kalau dibilang ya karena stres, enggak juga gitu, karena mereka menerima kompensasi dan jumlahnya ya mungkin tidak terlalu besar, tapi juga tidak bisa dibilang sedikit. Pada saat itu mereka partisipan ini dibayar sebanyak 20 US dollar yang mungkin setara dengan 100 US dollar sekarang, begitu. Nah, mereka dikondisikan. Jadi dikondisikan sedemikian rupa agar organ-organ sensorinya itu tidak mendapatkan rangsang. Jadi mereka diberikan sebuah kacamata yang buram, mereka masih bisa melihat tapi pandangannya tidak jelas sama sekali gitu ya. Jadi eh, apa ya, mungkin seperti ice glass kalau sekarang gitu. Jadi pada saat melihat ya nggak kelihatan gitu, bisa melihat tapi tidak tidak tahu apa yang dilihat, seperti itu ya. Nah, lalu kemudian mereka juga dipasangkan headset yang memperdengarkan white noise, jadi suara-suara yang tidak bermakna, agar otak itu tidak memproses suara yang masuk. Lalu mereka juga diberikan sarung tangan yang panjang agar tidak bisa meraba gitu. Jadi kulitnya itu tidak bisa merasakan apapun. Nah, dalam eksperimen itu para partisipan itu mereka ya diberi makan gitu ya, karena eksperimen ini hanya akan berakhir pada saat para peserta itu atau partisipan ini tidak mampu lagi untuk menjalani eksperimennya. Jadi mereka diberikan makan, tetapi makanannya pun juga dikondisikan. Jadi makanannya itu nggak ada rasanya atau hambar gitu. Supaya apa? Supaya indera pengecapnya pun juga tidak mendapatkan sensori. Jadi betul-betul dikondisikan gitu. Nah, lalu mereka dalam eksperimen itu mereka disuruh berbaring di tempat tidur dan diobservasi begitu. Nah, singkat cerita, setelah beberapa lama eksperimen itu dilakukan, laporan dari para partisipan, mereka mulai mendengarkan suara-suara. Jadi ada yang mendengar suara anak kecil yang tertawa, mulai ada yang mendengar suara perempuan yang menangis, seperti itu ya. Mereka mulai mendengar suara-suara. Nah, pada saat eksperimen itu terus dilakukan, maka para peserta melaporkan atau para partisipan melaporkan mereka mulai melihat bentuk-bentuk. Jadi mulai dari bentuk yang abstrak, mulai dari bentuk yang tidak jelas, sampai kemudian
bentuk itu menjadi jelas. Ada yang melihat perempuan di dalam ruangan itu, ada yang melihat anak kecil, dan juga ada yang melihat bentuk-bentuk yang menakutkan. Begitu teman-teman ya. Padahal mereka tidak bisa melihat, kan matanya ditutup atau diberikan kacamata yang tidak transparan ya, kacamata yang membuat pandangannya menjadi buram, tapi mereka bisa melihat dengan jelas. Nah, apa yang sesungguhnya terjadi? Begini teman-teman, otak kita itu membutuhkan input, otak kita itu membutuhkan rangsangan. Nah, pada saat seluruh organ sensori kita dilumpuhkan dengan kondisi tertentu, maka secara otomatis otak tidak lagi mendapatkan input. Untuk waktu yang singkat, mungkin ini adalah kondisi-kondisi yang uh, cukup nyaman ya untuk manusia ya. Pada saat kita tidak mendapatkan input apapun, mungkin ya dalam waktu yang singkat itu otak akan menjadi tenang. Dan barangkali ini yang dituju oleh para pelaku meditasi, begitu, di mana mereka menenangkan pikiran, terus kemudian berusaha untuk apa namanya menaklukkan organ sensorinya gitu ya, supaya jangan ada input yang masuk dan otaknya bisa istirahat. Eh, tapi tidak dalam waktu yang lama. Pada saat otak tidak mendapatkan input dalam waktu yang lama, kita boleh mengatakan ya secara awam, maka otak akan mulai mengalami kebosanan. Dan pada saat otak mulai mengalami kebosanan, maka otak mulai menciptakan hal-hal yang bisa dia pikirkan. Jadi, kalau dari penelitian itu ya yang dilaporkan, mereka itu pada saat tidak mendapatkan sensori ini, mereka mulai membayangkan hal-hal yang menyenangkan. Mereka mulai mengenang peristiwa-peristiwa yang pernah mereka alami di dalam hidup mereka. Begitu ya. Itu cara kompensasi otak untuk melawan kebosanan karena tidak mendapatkan sensori lagi, tidak mendapatkan input lagi. Nah, tetapi ketika semua kenangan itu sudah habis di apa namanya, di recall gitu ya, dipanggil kembali, datanya kan sudah, ya udah, datanya cuma itu gitu. Otak akan mencari cara yang lain, dengan cara apa? Menciptakan sesuatu. Atau bisa dikatakan ini yang menyebabkan para partisipan mulai mendengar sesuatu ya, mulai mendengar suara-suara yang membuat para partisipan mulai melihat sesuatu yang tidak ada. Dengan kata lain, para partisipan mengalami halusinasi. Begitu teman-teman. Dan sebagai informasi, teknik ini atau cara ini zaman dahulu seringkali digunakan sebagai teknik interogasi yang paling efektif. Dan ini dikenal sebagai white room torture, di mana orang-orang yang ingin diintegrasi itu dimasukkan ke dalam sebuah ruangan yang catnya semua berwarna putih, tidak ada warna lain, tidak ada detail-detail lain, hanya satu ruangan yang berwarna putih saja, dan orang yang akan diinterogasi dimasukkan ke dalam ruangan tersebut. Dan apa yang terjadi? Dalam waktu tertentu, orang itu mulai mengalami gangguan mental. Begitu teman-teman ya. Lalu pertanyaannya, apa hubungannya dengan kemajuan teknologi? Apa hubungannya penelitian tersebut dengan kemajuan teknologi yang ada saat ini? Mungkin saya tidak bisa berbicara mengenai keseluruhan kemajuan teknologi. Jadi saya akan memilih yang saat ini sedang happening saja, yaitu tentang artificial intelligence. Nah teman-teman, di awal tadi saya mengatakan bahwa kemajuan teknologi membuat manusia bisa melakukan hal-hal yang dulu bisa dikatakan mustahil dilakukan menjadi bisa dilakukan. Manusia dengan kemajuan teknologi bisa melakukan sesuatu yang dulu diwaktukan dalam waktu yang lama, membutuhkan waktu yang panjang, saat ini bisa dalam waktu yang singkat. Sedikit cerita, saya mulai berkuliah itu tahun 1999. Dan ya pada umumnya orang yang berkuliah kita harus melakukan penelitian. Untuk mendapatkan data, kami harus pergi ke perpustakaan. Dan teman-teman, jarak perpustakaan terdekat dari rumah saya itu adalah 1 jam perjalanan. Jadi bayangkan ya, hanya untuk mendapatkan data, saya harus menempuh perjalanan 1 jam ke perpustakaan, lalu mencari data yang saya butuhkan.
butuhkan, mencari pustaka yang saya butuhkan, dan saya harus fotokopi dulu, atau mungkin saya bisa mengerjakan di sana, lalu baru kembali pulang. Paling cepat aktivitas itu membutuhkan waktu setengah hari, paling cepat. Nah, sekarang dengan artificial intelligence, tidak sampai 5 menit semua data yang dibutuhkan tersaji. Atau mungkin yang dekat dengan kehidupan kita, zaman dulu kalau lapar harus masak dulu. Tapi sekarang dengan kemajuan teknologi, kita tinggal buka handphone, kita pilih aplikasi, kita pilih makanan, dan tidak lama makanannya datang. Ini semua baik, yes. Ini semua baik. Karena kita bisa menghemat waktu. Kita bisa menghemat energi. Tetapi teman-teman, apakah ini selamanya baik? Sebentar dulu. Maka kita perlu membahasnya dengan pelan-pelan saja. Begitu teman-teman ya. Kita mulai dulu dari aplikasi yang makanan gitu ya. Dimana kalau kita lapar, saat ini kita tinggal buka handphone, kita buka aplikasi, kita pesan makanan dan makanannya hadir. Apa yang akan terjadi apabila kita terus-menerus melakukan aktivitas itu? Minimal satu, kita kehilangan kemampuan untuk masak. Begitu ya. Kita kehilangan kemampuan untuk masak. Lalu kemudian yang berkaitan dengan AI tadi. Karena kita mengalami satu perubahan yang begitu dahsyat, pada saat kita membutuhkan sebuah informasi, kita tinggal ketik kata kunci tertentu menggunakan aplikasi artificial intelligence dan semua data akan muncul di situ. Bahkan yang lebih yang lebih hebat lagi sebetulnya, pada saat kita memasukkan, kita butuh apa misalnya gitu ya, kita butuh bikinkan skrip podcast tentang apa, teman-teman, itu dari awal sampai akhir skripnya ada. Bahkan kalau mau lebih gila lagi, kita bisa mengatakan bikinkan skrip podcast tentang ini durasi 15 menit, itu skripnya akan muncul di situ. Enak sekali ya, mudah sekali melakukannya. Nah, tapi teman-teman, apa yang terjadi pada saat kita mendapatkan sesuatu, maka tubuh kita atau otak kita itu akan memproduksi hormon dopamin gitu ya. Jadi katakanlah misalnya pada saat saya pergi 1 jam perjalanan ke perpustakaan, lalu saya mencari data dan saya mendapatkan data itu, maka otak saya akan memproduksi dopamin gitu. Nah, sekarang kita memproduksi dopamin itu secara instan, karena langsung buka aplikasi, masukin, dapat dopamin langsung terproduksi. Kita mengalami yang disebut sebagai gratifikasi instan. Kita mendapatkan kenikmatan yang instan, begitu cepat. Yang dampak negatifnya adalah kita menjadi kecanduan. Yang pertama. Yang kedua, kita kehilangan potensi diri. Kenapa? Karena kita mulai bergantung pada aplikasi tersebut. Kita mulai bergantung pada artificial intelligence. Begitu teman-teman ya. Nah, kemudian begini. Kalau teman-teman membayangkan pada saat dulu ya, zaman dulu melakukan perjalanan yang jauh untuk ke perpustakaan lalu mencari buku, itu kan hampir semua sensori itu memberikan input kepada otak. Jadi dari mulai saya harus berjalan, mencari bisnya, naik bisnya, lalu kemudian mencari, itu kan semua panca indera akan aktif, mendengar suara-suara gitu ya, berlakukan interaksi dengan orang-orang, apakah itu di perjalanan, apakah itu dengan pustakawannya gitu ya, karena kita harus bertanya kan buku ini ada di rak mana dan lain sebagainya, ada interaksi yang terjadi di situ. Maka yang terjadi apa? Yang terjadi otak mendapatkan input yang begitu besar, otak mendapatkan input yang begitu banyak, dan otak harus memproses. Artinya otak kita dalam keadaan yang sibuk, dia memproses informasi, maka otaknya menjadi sehat. Nah, pada saat kita mendapatkan, otak memproduksi dopamin dan kita menjadi bahagia karena yes, akhirnya saya dapat info ini. Nah, tapi pada saat kita menggunakan artificial intelligence, apalagi apabila kita, katakanlah saya mau bikin podcast, lalu saya menggunakan AI, dan saya bilang, tolong bikin materi podcast tentang dampak AI untuk kesehatan mental, misalnya saya melakukan itu. Durasi 15 menit, keluar semua, dan saya membacakan persis sama dengan apa yang AI itu lakukan, maka sebetulnya otak saya tidak mendapatkan input apapun.
karena otak saya tidak memproses apapun. Begitu ya. Nah, apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi, otak akan mengalami kebosanan, lalu kemudian mulai melakukan apa namanya, recalling memori, dan setelah selesai, otak akan mulai memproduksi hal-hal yang tidak semestinya diproduksi. Otak akan bekerja seolah dia bekerja sendiri. Dengan kata lain, potensi gangguan mental akan terjadi. Begitu teman-teman. Kenapa? Karena ya kembali lagi, sensorinya secara tidak langsung terputus. Kita langsung mendapatkan. Nah, pertanyaannya begini. Apakah kemudian kemajuan teknologi yang sudah berkembang ini tidak boleh kita gunakan? Apakah kita harus kembali ke zaman batu untuk mendapatkan kesehatan mental yang baik? Tidak, teman-teman. AI itu bagus. Dan saya tadi juga sepanjang perbincangan kita, sepanjang bahasan ini, saya selalu mengatakan bahwa menggunakan AI itu bagus. AI itu mempermudah hidup kita. Teknologi itu mempermudah hidup kita. Ada tetapinya. Kita tidak boleh bergantung 100% pada AI. Jadi misalnya, teman-teman ingin membuat materi podcast, katakanlah tentang kesehatan mental, maka teman-teman bisa menggunakan AI untuk membuat kerangkanya. Lalu kemudian apa? Lalu kemudian teman-teman menyusun materi berdasarkan kerangka itu menggunakan pustaka. Itu sebabnya kalau teman-teman melihat ya di belakang saya, meskipun sekarang teknologi banyak, tapi buku-buku ini tetap saya baca. Jadi saya menggunakan AI, saya pakai AI kok. Saya menggunakan AI itu untuk membuat kerangka berpikir atau kerangka gitu ya. Lalu narasinya saya cari literasi dari buku. Seperti itu. Atau misalnya saya googling, tapi saya komparasi lagi dari buku. Begitu teman-teman ya. Supaya apa? Supaya sensorinya tetap terjaga. Supaya otaknya itu memproses hal yang memang perlu untuk diproses. Jadi sekali lagi, saya tidak bertentangan dengan artificial intelligence. Hanya kita tidak boleh bergantung 100% pada artificial intelligence. Kenapa? Karena dampak yang paling mudah, kita langsung mendapatkan instan dopamin. Kita mendapatkan gratifikasi instan. Dan pada akhirnya, otak menjadi malas untuk berpikir. Begitu ya. Apalagi jika kita ingin membuat materi ajar, itu, wah, janganlah menggunakan AI. Kenapa? Karena materinya akan terlihat bagus, tapi kita tidak tahu apa yang kita bicarakan. Ini bisa bahaya. Karena pada saat kita mengajarkan atau kita melakukan transfer of knowledge kepada orang lain, kita punya tanggung jawab moral terhadap apa yang kita sampaikan. Begitu teman-teman ya. Jadi saya ingin mengajak teman-teman semua, mari kita bijak-bijak dalam menggunakan artificial intelligence. Bukan tidak boleh, sangat boleh sekali, tapi kita harus tahu batasannya. Jangan membiarkan kita kemudian terjajah secara pikiran. Bukan hanya membuat ketergantungan, bukan hanya membuat otak menjadi malas, tapi ingat, apabila kita terus-terusan tidak memberikan stimulus yang baik pada otak, maka potensi gangguan mental akan menunggu kita. Seperti itu teman-teman. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah ucap, salah kata, dan salah sikap dalam penyampaian pembahasan kita pada kali ini. Dan saya berharap teman-teman selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan sejahtera di setiap aspek kehidupan. Kita akan jumpa lagi di video berikutnya. Sampai jumpa dan terima kasih.